Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, hari Jumat penuh berkah guys. Kita mesti berusaha dan berusaha. Jangan lupa berdoa. Semoga usaha kita selalu diberkahi ya. Amin. Oke, di depan kita ini ada servisan masuk, yaitu Samsung A20. Saya terima itu dalam keadaan mati total ya. Bilang pemilik, ini kemarin itu nggak terjadi apa-apa guys. Tiba-tiba saja mati setelah digunakan anaknya. Kasihan ya orang tua bagian apesnya terus. Di saat HP rusak digunakan anaknya, lalu diberikan orang tuanya. Nah ini setelah saya lihat ya, untuk di bagian back cover belakang, dia modelnya Samsung A205F. Oke, saya coba tekan tombol power. Sama sekali nggak ada respon ya dari HP-nya. Getar juga tidak. Timbul atau terdengar suara juga tidak ya. Ya, ini saya coba lagi. Berupaya tekan tombol power, masih juga tidak ada respon. Oke, kita akan pastikan dengan Smart USB ya. Kita akan lakukan pengecasan. Bagaimana responnya? Siapa tahu kan respon ya. Berarti kalau respon dinyalakan tidak mau tuh kan tombol power. Ternyata saat saya coba cas itu nggak ada respon di Smart USB. Artinya ini mesin nggak respon. Statusnya almarhum. Jadi indikasi pertama kita bisa menganalisa HP ini tuh mati total atau almarhum. Nah, di mana letak kerusakannya kita mesti bongkar HP-nya. Kita buka dulu untuk bagian SIM tray-nya. Lalu kita akan buka bagian back cover yang bagian tipis ya, bagian belakang. Untuk pembukaan bantu dengan plastik mika tipis. Selipkan dulu supaya dia punya celah ya. Lalu kita tambahin cairan cleaner ataupun cairan thinner. Pelan-pelan saja karena ini rawan untuk retak ya, untuk back cover. Pastikan selalu dikasih cairan supaya tidak pecah. Nah, ini efek dari cleaner atau thinner itu bisa mengelupas ya sedikit warnanya. Dan ini kelihatannya HP belum pernah dibongkar ya. Jadi untuk kasus kerusakan HP itu memang lebih diutamakan servisan HP yang belum pernah diservis ya. Ya artinya belum pernah dibawa ke sana sini gitu. Jadi kita itu murni perbaikannya. Oke, ini sudah mulai setengah ya. Untuk back cover saya jengatkan untuk memastikannya di mana letak untuk fleksibel fingerprint. Karena biasanya dia masih lengket ya. Supaya tidak terjadi human error dan robek fleksibel fingerprintnya. Pastikan tetap hati-hati dan pelan-pelan. Jangan pula bukan kerusakannya kita tambah ngerusakin fleksibelnya. Ya. Jadi hati-hati betul. Yang penting selamat guys. Oke, ini sudah mulai terbuka. Dan wow, memang betul sekali ini fleksibel fingerprint, lengket dia tidak mau lepas. Kita lepaskan konektornya dan perhatiin sangat tipis banget ya. Sangat pendek jangkauan kabelnya. Ini sangat rawan jika kita tidak hati-hati. Oke, setelah itu kita akan copot semua baut-bautnya ya. Sambil kita copot, kita lihat dulu ya spesifikasinya. Ini adalah Samsung A20.
Dia menggunakan kamera 13 megapiksel dan RAM-nya itu 3 GB ya. Untuk baterainya itu sekitar 4000-an. Lalu ini menggunakan chipset Exynos ya. Dan layarnya Super AMOLED. Wow. Iya. Kalau udah dengar Super AMOLED, hati-hati guys, jangan sampai pecah ya. Lalu untuk harganya pertama kali rilis 2 juta lebih ya, di tahun 2019. Wow, ini kategori Samsung yang harga segitu ya lumayan ya kala itu. Oke, kita akan copot untuk konektor baterainya dan kita akan mastiin ya bagaimana nasibnya. Kita jangan melangkah ke bagian mesin untuk kasus mati total. Kita pastikan baterainya dulu, kita cek nilai tegangannya apakah ada dengan multitester digital di setelan 20 ya. Lalu kita tempelkan ya positif ke negatif. Ternyata tidak muncul nilai tegangan sama sekali guys. Artinya baterainya pun almarhum. Nah ini kan 00 ya, sama sekali nggak punya nilai tegangan. Bagaimana dia bisa berfungsi baterainya? Nah ini saya akan coba aktivasi baterai menggunakan alat aktivator ya. Saya akan masukkan konektor baterainya ke PCB aktivatornya. Lalu saya langsung cas dengan smart USB. Dan perhatiin ya, pertama kali masuk cas dia kedip-kedip belum proses, artinya dia mendetek ya. Lalu perhatiin angka ampernya 2 lebih ya. Artinya ini hampir mendekati 3 ampere. Jadi proses pengisian yang sangat cepat untuk baterai yang almarhum. Jadi ini memang fungsi utama ya alat ini, aktivator, untuk menghidupkan kembali atau memperbaiki baterai yang rusak. Oke, kita tinggal tunggu saja ya. Kita maksimalkan di baterai, jangan lari ke mesin. Karena beberapa kasus untuk di Samsung itu baterai sering terjadi almarhum ya. Oke, kita tunggu dan pastikan ini sudah mulai terisi ya, dengan indikator jalan ya. Kita biarkan ya kurang lebih 10 atau 15 menit ya, itu cukup. Jadi untuk memastikan apakah nanti sudah ada nilai tegangan di baterainya. Karena ya jelas ya, kita step by step. Baterai dulu, baterai almarhum ya, baterainya difokuskan. Setelah itu lari ke HP-nya. Oke, ini sudah selesai kurang lebih ya 10-15 menit ya. Lalu kita akan cek nilai tegangannya guys, apakah sudah muncul. Seharusnya dia sudah muncul ya. Oke, ini titiknya sebelah mana? Sebentar, sesuaiin dengan kodenya ya. Oke, muncul 3,6 volt. Artinya HP ini tuh sudah punya nilai tegangan dan bisa difungsikan. Ya, kita langsung coba pastikan dengan cara cek dengan pengecasannya. Karena jelas baterai sudah berfungsi. Kalau ini masih tetap nggak ada respon, berarti mesin. Wow, alhamdulillah ada respon di smart USB-nya guys. Wow, amazing. Muncul tanda petir dan muncul 2%. Alhamdulillah. Ini penuh berkah ini hari Jumat nih. Alhamdulillah guys. Berarti ini permasalahan hanya di baterainya. Kasus ini sering banget terjadi di seri Samsung ya, khususnya tipe A. Baik A20, A30 atau yang lainnya. Itu sering banget terjadi di baterainya.
Jika sobat semua pengguna smartphone ataupun teknisi pemula, untuk kasus-kasus Samsung yang mati total, kronologi tidak terjadi apa-apa ya. Artinya ya mati total tiba-tiba, pastikan dulu baterainya, jangan lari ke mesin untuk menghindari salah eksekusi ya. Nah ini memang rezeki nggak akan kemana guys. Alhamdulillah, hanya dengan kita mengaktifkan kembali baterai sudah berhasil nyala. Ya ini terkunci sandi ya. Kita tidak bisa masuk ke dalam karena memang tidak diberikan ya untuk sandinya. Oke lah, ini saya akan matikan saja dan kita akan rakit kembali ya. Jadi sangat simpel, yang penting kita tahu step by stepnya supaya tidak salah eksekusi ya. Untuk sebuah kerusakan di HP, pastikan awal kita cek tuh baterainya ya. Baterainya tuh bagus atau tidak. Oke, ini saya simpan untuk aktivatornya. Lalu kita akan rapikan kembali. Nah, mungkin ada yang bertanya, Bang Tekso, kalau yang begituan berapa biaya jasanya? Kalau urusan yang begini itu jasa relatif ya. Jadi tuser atau tukang servis itu identik dengan seorang dokter. Jadi jasa itu tidak bisa kita tentukan harganya, sesuai keinginan kita itu maunya berapa. Dan itu juga berdasarkan ilmu dan tingkat resiko. Jadi kalau mau tanya itu berapa ya relatif, tergantung tukang servisnya mau ngasih berapa ya jasanya. Intinya semudah-mudahnya ilmu itu hargailah sebuah ilmu ya. Itu yang paling utama dan sering terus berlatih supaya lebih pengalaman untuk berlatih itu supaya dapat chemistry-nya, karena guru yang paling bagus itu adalah pengalamannya. Dengan terus berlatih insya Allah memahami dan terbiasa. Nah ini tinggal kita pasangkan untuk bagian back cover ya yang tipis. Untuk pemasangan itu tambahin lem sedikit saja ya. Yang perlu dipahami, yang perlu digarisbawahi untuk pembukaan back door-nya. Nah ini di saat awal buka tadi ini kan nggak bisa kita lepas ya, agak susah, dia nempel di back cover. Pastikan hati-hati ya, atau fokuskan dulu di fingerprint supaya dia tuh terlepas, karena jika kita nggak hati-hati bisa robek fleksibelnya. Oke, ini sudah kita pasang kembali dan tentunya siap untuk dibikin notanya ya. Ya alhamdulillah, memang rezeki itu nggak kemana guys. Jadi selalu kita itu berusaha, jangan lupa berdoa ya. Itu kuncinya. Jadi apapun usahanya yang penting kita itu berusaha dan berdoa. Oke, ini karena terkendala nggak bisa masuk ke tampilan menu ya, kita sudahi saja ya. Mudah-mudahan bisa dijadikan manfaat dan selamat hari Jumat penuh berkah. Amin. Bye bye, tetap semangat untuk pemula dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.